Baiklah Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan, kita buka Alkitabnya yang sudah kita persiapkan dari rumah. Bacaannya saya ambil dari Perjanjian Baru Bapak dan Ibu. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 9. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 9. Saya baca memakai Alkitab terjemahan baru edisi cetakan kedua. Sama saja sebetulnya. Saya ulangi. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai dengan 9. Saya bacakan untuk kita semua, demikian bunyinya. Kasih itu sabar. Kasih itu baik hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menahan segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, tetapi nubuat akan berakhir. Bahasa lidah akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Sebab pengetahuan kita tidak sempurna. Begitu juga nubuat kita tidak sempurna. Demikianlah Bapak dan Ibu, firman Tuhan. Berbahagialah bagi kita semua yang telah mendengarkan, bahkan menggumulinya dan melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Iya, Bapak dan Ibu, sugeng sonten. Masih semangat semuanya? Iya, tentu harapan kami meskipun hujan gerimis tapi tetap semangat, begitu ya. Karena pada malam hari ini adalah malam yang paling istimewa. Kenapa? Ya karena mungkin Selasa depan jenengan tidak akan bertemu dengan saya lagi. Dalam artian kan bergantian yang melayani. Iya toh? Iya, makanya itu malam hari ini adalah malam yang istimewa. Dan oleh karena itu, mari kita sama-sama dengarkan keistimewaannya itu. Kan begitu? Iya. Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan malam hari ini sengaja kami pilihkan satu tema yang sedikit romantis begitu. Iya, yang romantis baik untuk yang tua maupun yang muda, sehingga ada keromantisman itu masih terngiang di telinga. Itu harapan kami. Oleh karena itu judulnya yaitu Kasih itu Indah. Kasih itu indah. Kalau kita bicara kasih, tentu ada sesuatu yang membuat kita menjadi semangat dalam hidup ini. Jadi mboten? Karena kasih kita bisa melakukan hal yang baik. Baiklah Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kalau kita hayati dan kita rasakan kehidupan di dunia ini banyak tempat yang dibilang indah. Sepertinya ambil contoh yang cukup sederhana saja, kalau yang pernah ke Bukit Gandrung, Bu Evi pernah ke Bukit Gandrung? Indah kelihatannya, indah sekali. Ya, di Bukit Gandrung sana kalau kita naik di atasnya, melihat pandangannya sungguh luar biasa indahnya. Saya pernah ke sana nganggur-nganggur bersama ibunya anak-anak berdua. Iya, Pak Sutri ke sana, naik yang paling di atas sana, melihat ke bawah. Wih, indah sekali. Begitu juga di daerah Batu, banyak tempat-tempat yang indah Bapak dan Ibu. Dimanapun berada di dunia ini, Tuhan menyiapkan satu tempat-tempat yang indah menurut pikiran manusia. Akan tetapi setiap keindahan yang ditawarkan oleh dunia itu Bapak dan Ibu, tidak ada yang membandingi indahnya sebuah kasih. Ini perlu kita renungkan. Bukit Gandrung katanya indah, katanya Bu Evi begitu. Saya juga sempat mengagumi keindahannya. Akan tetapi kalau kita ke sana sekali, 2 kali, bahkan sampai 10 kali,
keindahannya menjadi suatu yang sangat membosankan. Gini mboten? Iya. Iya toh? Coba kalau kita ke sana berulang kali, 1 hari 2 kali, 1 hari 2 kali, bosen enggak kira-kira? Bosen. Itu keindahan yang ditawarkan duniawi. Begitu juga kalau kita ke Selekta, kalau pertama kali kita ke Selekta, kita melihat air terjun sungguh indah, sejuk sekali. Akan tetapi kalau kita ke sana berulang kali, kesejukan dan keindahan Selekta menjadi pudar. Nah, itu bedanya keindahan dunia dengan keindahan kasih. Di dalam bacaan, kasih itu sabar, Bapak dan Ibu. Kasih itu tidak menari-nari di atas penderitaan orang lain. Kasih itu sabar menderita, tahan meskipun dihina. Gampang loh Bapak dan Ibu, kalau kita melihat contoh yang kecil. Jari ini punya kasih. Nek dilokno tau witik sawungute jepaplang. Ya kan? Jari ini kasih wong Kristen dilokno tidak wis jepaplang singute. Kasihnya dipertanyakan. Karena sifat kasih itu sendiri adalah sabar. Sabar menderita, sabar menahan emosinya. Masya kudu muring-muring dimpetai. Dinteni nek teko titenono. Dititeni dengan kasih loh ya. Jangan dengan emosi. Kan begitu. Wong kasih itu indah kok. Kasih itu Bapak dan Ibu perlu kita ketahui bahwa kasih itu adalah Allah. Kasih itu sifat Allah yang sebenarnya, yaitu kasih. Kalau kita ini sifat yang sebenarnya bukan kasih. Manusiawi. Karena kita berasal dari duniawi, daging dan tulang ini. Oleh karena Allah itu adalah kasih, dan Allah mengendaki agar setiap umatnya juga memiliki kasih seperti yang Dia kendaki. Dia turun ke dunia, menjelma dalam diri Yesus Kristus untuk menyelamatkan saudara dan saya. Saya ulangi Bapak dan Ibu, coba kita buka di dalam Yohanes. Yohanes 4 ayat 8. Saya bacakan Yohanes 4 ayat 8. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Nah ini. Siapa yang tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Belajar kasih memang perlu proses Bapak dan Ibu. Perlu proses. Meskipun dimarahi orang, dibilang, dikata-katai, kamu ini begini, kami itu begitu. Kalau dia punya kasih, mampu menahan rasa emosionalnya. Mampu memendam rasa emosionalnya. Meskipun di orang marah, tetapi kita santai saja. Meskipun orang membenci kita, kita santai saja. Meskipun orang menghina kita, kita santai saja. Karena kita anak Allah. Allah sendiri tidak mengendaki kita marah kok. Allah sendiri mengendaki kita punya kasih dan mampu menahan rasa emosional kita. Kan begitu. Kadang-kadang Bapak dan Ibu banyak di dunia ini orang-orang yang suka bermain kamuflase. Kadang-kadang. Oleh karena itu firman Tuhan malam ini sungguh luar biasa mengajarkan kepada kita semua. Barang orang yang mengaku saya ini punya kasih. Saya ini tukang menyebarkan kasih. Akan tetapi dirinya tidak mengasihi sesamanya. Jangankan mengasihi sesamanya, saudaranya pun tidak dikasihi. Apakah mereka punya kasih? Ini ajaran Allah.
Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kasih ini sungguh mendalam luar biasa. Iya. Baik kepada anak, kepada suami, kepada istri. Memendam kasih. Itu ada kerinduan yang luar biasa. Ada kasih di dalamnya yang sejati, yang tidak bisa dipisahkan dengan apapun. Ada kerinduan yang dalam yang tidak bisa dipisahkan dengan apapun. Itulah Tuhan. Meskipun manusia sering melakukan kejahatan, sering melakukan dosa yang luar biasa, tetapi Tuhan tetap mencintai kita, toh. Meskipun kita sering tidak melakukan firman Tuhan dengan baik dan benar, tetapi Tuhan masih mengingatkan kita, toh. Contoh malam hari ini Tuhan mengingatkan saudara dan saya agar kasih tetap terpelihara di dalam hidup ini. Kita diingatkan loh Bapak dan Ibu, malam hari ini pintu hati kita diketuk oleh Tuhan. Kita diingatkan, ini berkat yang seharusnya kita sambut dengan luar biasa. Ini berkat Tuhan, kasih. Memerintahkan kasihlah sesamamu manusia. Tidak pandang bulu. Ini yang penting. Saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus memang kayaknya berat Bapak dan Ibu. Berat sekali. Akan tapi kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, sedikit demi sedikit mari kita belajar. Meletakkan rasa egoisme kita. Meletakkan kepentingan duniawi kita. Kita mencoba menghayati arti kasih itu yang sebenarnya karena sifat kasih itu adalah Allah adanya. Kalau kita tidak mengasihi sesama, berarti kita tidak mengasihi Allah. Seperti di dalam Yohanes tadi. Karena kasih itu adalah sifat Allah. Dan Allah itu adalah kasih. Sekali lagi saudara dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus, marilah. Renungan yang sedikit ini boleh senantiasa menginspirasi hati dan pikiran kita. Bisa senantiasa menumbuh kembangkan iman kita. Untuk senantiasa hidup seturut dengan rencana Tuhan. Kita akui bersama bahwa kita tidak sempurna. Kita akui bersama bahwa kita sering melakukan hal-hal yang kurang berkenan di hati Tuhan. Karena Tuhan masih memberi kesempatan kepada kita malam hari ini. Kita mulai belajar mengasihi. Ada amin? Amin. Tuhan memberkati.